Halo, masih sama saya Rizky di sini. Saya mahasiswa di USM, ambil ilmu komunikasi. Kita kedatangan tamu nih spesial. Dia multi-talenta banget ya. Dia khotbah juga iya, nyanyi juga iya, singer ya kan. Halo semuanya, namaku Natalia. Aku salah satu pelayan Tuhan di Gereja Bethel Indonesia. Keren. Cantik gak orangnya? Enggak kayak yang zaman ya. Oke. Kesibukan keseharian apa nih? Ini kan lagi pandemi nih ya. Kalau misalkan keseharian sekarang ya beres-beres rumah, terus olahraga mungkin. Kalau pelayanan Tuhan sih, puji Tuhan masih aktif. Khotbah Masih. Ya namanya juga pelayan Tuhan kan. Oke. Biasa olahraga Lari sih. lari sini parakan Temanggung Lari gitu. dari kenyataan. Oh. boleh. Enggak lah. Nah, menurut Kak nih, dengan adanya pandemi sekarang ini kan gereja-gereja jarang, mungkin bahkan masih tutup semua kan, lewatnya paling streaming kan. Jadi Kak sendiri tuh rindu gak sih? Kalau dibilang rindu pelayanan ya pasti rindu lah ya. Siapa sih yang nggak rindu ya kan ibadah ketemu sama orang-orang lain. Tapi kalau misalkan situasinya pandemi kayak gini ya mau nggak mau ya kita harus terima gitu loh. Kan sekarang ada online kan, ibadah online ya digunain aja lah ya. Tapi masih sering ngisi acara khotbah online gitu sih, sering. Buat khotbah online sih sekarang jarang ya. Soalnya kan biasanya orang-orang yang udah senior kan ya. Dan bicara masalah khotbah nih, ya kan, itu kan masih identik sama yang namanya bicara di depan publik, banyak orang gitu kan. Ya dong. Maksudku nih, aku nanya nih, kira-kira ada nggak sih hal yang bikin kakak ini grogi atau gimana waktu khotbah? Secara kan kakak kan tahu itu kan khotbah kan didengar sama ribuan orang ya kan, di gereja-gereja gitu kan biasanya. Nah, mungkin ada rasa grogi buat mungkin pas muncul ada rasa grogi kah dari kakak sendiri? Ini aku jawab sekarang nih. Iya toh, maksudnya tahun oke. depan. Dan sekarang diundang ke sini buat apa sih? Oke. Kalau ditanya grogi atau enggaknya ngomong di depan banyak orang ya pastinya grogi lah ya. Apalagi kan kayak aku ngomongin tentang ayat Alkitab nih, isi renungan di gereja-gereja pasti juga grogi kan ya. Tapi kalau misalkan dari aku sendiri itu pasti kita harus memahami materi dulu sih biar gak grogi kayak gitu. Kau pernah grogi kan? Pernah dulu. Oh. Semua orang tuh pasti kalau bicara di depan umum grogi banget. Bener banget sih. Entah kenapa ya, nggak tahu rasanya tuh kayak kita terhakimi. Padahal kita Apalagi nggak- kalau misalkan dapat pertanyaan kan dari orang-orang. itu tuh rasanya kayak jantung mau turun ke bawah sendiri ya, getar-getar Lebay. dikit lah. Oke, mungkin kalau boleh tahu kan, itu kan grogi. Selain grogi ada lagi masalah terbesar dalam ngomong di depan publik itu? Kalau masalah terbesar ya pasti respon sih. Ketika kita ngomong di depan orang banyak, tapi kita nggak dapet responnya baik, itu kan pasti kelihatan kan ya. Itu apa ceritanya kayak ini ya, garing gitu kan? Kita nyamain materi tapi garing. Iya sih, itu pasti kendalanya kalau misalkan kita ngomong di depan orang banyak. Udah paling cuma itu dari kakak sendiri Iya pengalaman. Iya sih kayak gitu aja biasanya. Nah, terus ini dalam topik kali ini nih, aku mau nanya nih seputar public speaking ya kan. Gimana sih caranya biar jadi public speaking yang ajib? Wah, enggak maksudnya public speaking yang baik gitu kan, ngilangin rasa grogi segala macam, cara mengatasinya. Mungkin dari tips dari kakak sendiri ada mungkin bisa di share di sini. Tips buat mengatasi rasa grogi itu apa ya? Oh, kalau aku nih, Ada pengalaman lucu misalkan ngatasin rasa grogi nih, aku makan dulu nih. Biasanya makan yang banyak sebelum khotbahan, sebelum mulai acara pasti makan. Kalau misalkan makan kenyang pasti groginya hilang. Oh gitu. Kamu sendiri ada nggak? Ada sih ada. Biasanya sih kalau grogi gitu kan apa ya? Kayak nggak tahu kenapa ya. Ini aneh. Percaya sih. Oh iya.
aku sering ngantongin batu. Batu Bukan batu pada yang gede itu, bukan. Paling kecil kan. itu buat ngilangin grogi apa mau buat bangun rumah? Ya kan? Ya, dulu katanya sih ini ya, kalau ngantongin batu itu buat sorry nih ya, kebelet gitu kan. Iya. Pernah dengar cerita anak-anak gitu. sih sekarang enggak. Tapi pernah ada apa situasi ngantongin batu waktu SD gitu? Pernah Misalkan sih ya. kebelet. Kita kan kebelet nih namanya, karena kan Pernah sih. Malahan nggak cuma pas SD deh kalau menurut aku. jangan-jangan SMA juga masih kayak gitu kan. Tapi pasti pernah dong sama teman-teman gitu kan. Pasti pergi terus tiba-tiba keboboker kan. Nah, ya, Terus masalah ngambil batu. batunya itu ya, Nggak balik kali, nggak kecil gitu ya. kecil. Kalau gede susah ya. Susah lah. Itu nanti dengan makan terus rasa grogi juga hilang. Kalau misalkan ngomong di depan banyak orang, perut kita kenyang, itu tuh kayak ada semangat tersendiri gitu loh. Oh gitu. Jadi kayak groginya itu hilang. Oh iya tuh, aku sering lihat toh. Aku pas khotbah gini, kayak menggelurnya gitu loh semangat. Oh, iya sih. Memang gitu dalam penyampaian. Gini ya, kalau misalkan dari kita sendiri nyampein ke orang lainnya enak, kitanya semangat, pasti orang lain yang denger pun juga ikut semangat gitu. Tapi kalau misalkan kita bawa ini juga udah kayak bosenin, terus garing, pasti kan tanggapan orang lain juga akan diem aja gitu kan. Makanya dari diri sendiri nih. Kadang suka apa ya namanya, kayak nyelempitin bahasa apa itu? Masukin. Nyelipin ya, Oh, ya, nyelipin. nyelipin humor gitu dalam khotbah. Suka Kalau kadang. buat aku sendiri sih menurutku wajib ya, soalnya ketika kita nggak nyelipin humor nantinya bakal terkesan bosan sih, apalagi audiens kita nih, pendengar kita nih itu masih anak-anak muda, pasti kan juga butuh ketawa-ketawa lah dikit gitu. Kayak ya kalau nggak ada humor gitu pasti ngantuk banget ya Ngantuk, namanya. apalagi durasi penyampaian firman Tuhan atau renungan itu juga kurang lebih setengah jaman naik kan. Biasanya Ngantuk gitu. kan biasanya kan. Dulu itu kuliah nggak sih? Maksudnya ada sekolah, pasti kan kalau jadi pendeta kan ada sekolahnya kan. Kalau dulu kuliah pernah sekolah, maksudnya biar kita bisa masuk di pendeta itu kan ada sekolahnya nih, ya kan. Memang khusus kita kan juga perlu pendalaman Alkitab juga. Iya dong. Nah itu tuh ada dulu sekolah kan? Sekolah Ambil apa satu? S1 Jurusannya apa? teologi ya. Oh. Kalau misalkan tadi kamu nanya harus sekolah atau enggaknya buat khotbah nih kan, itu sebenarnya ada sekolah khususnya. Itu kalau misalkan kita mau jadi pendeta, kita harus kuliah teologi nih. Tapi kalau misalkan memang ada keinginan hati sendiri buat khotbah ataupun nyampein firman gitu, ya boleh aja sih. Kalau misalkan panggilan hati terus siap buat nyampein firman, ya nggak apa-apa, nggak perlu sekolah dulu gitu. Yang penting memang benar-benar kita ngerti tentang firman gitu kan. Iya, persiapan dulu nih, tentang firman itu dulu. Kita tahu dulu nih firman itu tuh tentang apa, baru kita berani nyampein firman itu ke depan umum. Mungkin ada lucu, kalau enggak ada yang punya pengalaman lucu tentang ini khotbah. Kalau pengalaman lucu khotbah ya, aku pernah nih khotbah kalau di gereja kan pasti ada komunitas pemuda nih, youth gitu kan. Pernah aku ditugasin buat khotbah, itu dadakan banget gitu kan, pasti butuh persiapan dong. Bulat itu kan. Dadakan banget kan, gantiin orang gitu suruh khotbah. Tapi karena akunya persiapannya kurang maksimal, waktu nyampein firman tuh kayak nggak dapet gitu loh feelnya. Jadi kayak ada yang kurang gitu pas nyampein. Kayak misalkan kita rencananya A sampai Z, terus kepotong nih jadi A sampai E, kan dikit banget kan yang disampaikan kayak gitu. Terus kalau misalkan kita kepotong dan nggak maksimal nyampeinnya, pasti kan respon dari temen-temen yang
mendengarkan itu kan pasti juga nggak maksimal juga dong. Ah. Jadi kayak intinya kita poinnya sasarannya apa tapi nggak nyampe gitu. Itu yang mungkin menurut kamu ini apa namanya nggak enak, mungkin pengalaman nggak enak. Nggak enak banget sih, soalnya yang niatnya mau ngajak sharing, ngobrol orang lain, tapi kesannya mah kayak kaku, kitanya diem-diem kan gitu juga nggak enak kan. Itu mau khotbah atau memang lagi marahan kan? Nah iya kan. Kayak orang pacaran ya. Oke. Terus mau nanya lagi nih seputar itu, masih seputar ini khotbah kan. Mungkin ada pengalaman yang baiknya nggak? Pengalaman baik sih sebenarnya khotbah tuh udah pengalaman baik sendiri ya, khotbah ya namanya Enggak, juga maksudnya kan khotbah. gini, misalkan nih kamu khotbah kan, terus ada kepuasan tersendiri pasti kan. Pasti Ketika ada kita dong, bisa pasti nyampein ada. materi bener-bener, terus audiens kita juga apa ya, nangkep antusias itu kan pasti ada kepuasan tersendiri di kamunya. Kalau jadi pengalaman enak atau baiknya sih ya khotbah itu kan pasti juga apa yang dari diri kita pelajari, disambungin sama firman Tuhan, terus dibagiin ke teman-teman kan. Kepuasannya itu adalah ketika apa yang kita rasain mungkin jadi permasalahan orang lain, kita bisa ngasih solusi nih, solusi dari firman Tuhan itu sendiri. Jadi kan kita bisa bantuin penyelesaian suatu masalah kan. Apalagi kalau misalkan topik yang kita bawa dalam khotbah itu sendiri tuh pas banget nih, ngena nih. Misalnya aku khotbahin kamu nih, pas gitu. Nah itu kan juga kepuasan tersendiri sih buat aku. Itu tadi seputar apa ya? Seputar khotbah. Aku nanya-nanya kan seputar khotbah. Sekarang sebenarnya ada hal intinya sih. Aku mau nanya tentang public speakingnya. Jadi kan kamu tadi bilang kalau public speaking itu ada kendala tersendiri, misalnya grogi kan. Iya. Kadang kita suka ngeblank waktu nyampe materi. Itu salah satunya kan juga kan. Terus aku mau nanya gimana cara kakak ini apa namanya mengatasi rasa grogi, mungkin kasih tips buat musisi Tips nih. tips. Biasanya nih kalau misalkan ngasih tips tuh harus bayar gitu loh. Oh, bayar. Kan nggak ada yang gratis ya kan. Nanti aja nomor rekening kan. Oh, Punya WhatsApp kan. oke. Kalau menurut aku pribadi nih, tips biar kita nggak grogi waktu public speaking, ngomong di depan banyak orang itu, yang pertama ya kita harus siap mental dulu nih. Kita siap mental, terus kita siap fisik, harus fit juga kan badannya. Terus materi sih menurut aku, materi itu penting banget. Jadi kalau misalkan kita nggak paham materi yang mau kita sampaikan ya kita bakal ngeblank gitu di depan stage kan. Terus selain itu juga kita harus perhatiin nih beberapa aspek dalam public speaking. Oh gitu. Tahu nggak? Apa itu? Oke. Pura-pura nggak tahu dia. Pura-pura nggak tahu tapi memang nggak tahu juga. Oh kalau menurut aku nih ya, aku kasih tahu, aku bagi tips. Kalau menurut aku itu dalam public speaking kita harus pelajari intonasi. Oh, oke. Intonasi, terus kontak mata sama audiens juga penting. Terus pelafalan, pemenggalan kata, kalimat, itu penting banget tuh biar kita nggak lurus aja kan bawainnya kan. Kadang kalau nggak ada pemenggalan kata gitu kan ngomong kayak nggak ada remnya gitu. Nah iya kan, apalagi kalau didengerin khotbah itu kan juga bosen banget kan pasti. Terus selain itu ada lagi, biasanya yang perlu diperhatiin itu juga volume kita saat menyampaikan, volume suara. Dimana kita harus kayak gitu, dimana kita harus nyampainya dengan slow gitu. Terus juga pakai bahasa tubuh, gerakan gitu lah, biar pembawaannya tuh terkesan enak lah gitu. Terus juga nah itu tadi yang aku sampaikan itu selipin humor di dalam materi. Oh itu penting ya biar. Penting banget biar ada interaksi lah ya dari kitanya sama. Biar nggak bosan antara audiens itu, biar nggak bosan kan. Iya. Daripada ya kita kan tahu nih apa namanya khotbah itu kan pasti selama itu terus
apalagi kalau orang-orang yang benar-benar merhatiin banget itu kan boring, pasti ngantuk segala macam. Jadi selipin humor itu salah satunya. Iya sih, selipin humor ini tuh juga nggak cuma berlaku di khotbah ya. Jadi kalau misalkan kita mau ngomong di depan umum, nyampein materi sesuatu, ya kita harus tahu gimana kita bisa berinteraksi sama penonton. Ya salah satunya dari humor itu tadi. Oh. Mungkin cara ini tadi ya udah pernah dibilang kan sebelumnya, cara mengatasi grogi tadi makan kan. Nah, Itu penting kan? oh, penting banget tau, penting banget. Jadi kalau misalkan kita makan, itu ada energi tersendiri gitu loh. Oh, gitu. Jadi perut dia rasa kosong, biasanya kalau kosong kan kayak orang bodoh gitu. Iya, nggak masuk gitu loh kalau stres. Oke. Kira-kira aku pengen ngerti nih, kamu seusia kamu gini, udah punya temen belum? Apa nih? Ya, Ini itu. siapa nih? Biasanya kalau kamu muda gini, jiwanya menggelurak banget gitu kan. Atau mungkin kalau nggak punya pasangan kan, nah itu tadi malu atau gimana? Yang nyari pasangan DM juga ini ya. Oh, gitu. Enggak. Biar kalau memang kamu jodoh ya kan, nanti tuh entah nih, video ini kan bisa dilihat banyak orang kan, nanti aku masukin di YouTube juga, misalkan ada yang tertarik, nah nanti bisa nge-lobby aku ya. Oh, tertera Instagram ya, Iya, Instagram. Ini jawab nih. Enggak usah, ini pribadi kan. Jawab boleh, dia juga boleh, tapi lebih baik dia nggak usah, biar pada kepo kan. Aku udah punya banyak Banyak banget. itu pacar apa cadangan ini beras kan? Cadangan beras sih ya. Pacar tuh apa ya? Itu yang buat ini, itu kenangan juga pacaran juga. Apa sih? Orang nah itu kan tadi cara-cara tapi pernah nggak sih, nah, aku pernah baca di artikel kan, ada orang yang apa namanya ngilangin grogi dengan cara nampar pipi gitu. Ada nggak sih menurutmu nampar diri sendiri menyakiti diri sendiri? Kalau nampar pipi sih pernah dengar kali ya, kalau misalkan nampar pipi. Cuman kalau menurut aku sendiri sih enggak ya. Ngapain coba kan nyakitin diri sendiri gitu loh, kayak nampar pipi ngapain? Ya mungkin biar nolak ini. Tapi ya makan. tergantung orang-orang sih ya. Kadang ada juga sih orang-orang yang kayak gitu. Kalau misalkan dia nyadarin diri sendiri tuh, belum misalkan ngomong di depan orang, pasti juga nampar pipi gitu kali. Ya mungkin caranya beda-beda sih, Udah. tergantung kembali ke orang lagi kan. Iya kan kayak kamu tuh pegangin Itu konyol banget sih, konyol. Itu kayak aku mau ini sih, bangun rumah ya kan, ngantongin dari kecil lama gede bikin pondasi rumah. Gak banget ya kan. Kalau kamu sendiri nih, misalnya aku tanya, pernah nggak ngomong di depan banyak orang atau ngelakuin public speaking? Sepengalamanku sih pernah sih, sejauh ini, karena kan aku mahasiswa nih di sini kan, Jurusan ilmu komunikasi. Ilkom pasti pernah dong ya. Itu kan pernah sih, mungkin waktu ini sih ya, identik kan sama presentasi ya, mahasiswa. Ya itu tadi, aku orangnya tuh enggak, orangnya tuh insecure banget sama ini sih, grogi tuh pasti. Nah, terus tiba-tiba tuh pertengahan ngomong, karena itu suka blank sendiri. Nggak tahu nih, padahal tuh dari rumah, misalkan hari ini presentasi, nah aku siapin dari malam ke kemarin, terus udah ada persiapan dong kan. Terus pas hari hanya nih aku maju, tiba-tiba udah rasanya rasanya kayak gimana, kayak kita tuh ditampar keras gitu, ngeri kan. Jadi kata-katanya rontok semua. Aduh, aku mau bilang apa ini, habis ini apa nih, aku orangnya kayak gitu sih. Walaupun udah persiapan tetap ini sih, tetap lupa, mungkin mau sering lupa gitu ya. Tapi ini misalnya grogi itu pasti grogi ya. Banyak sih kendalanya, ya grogi, lupa materi, salah satunya itu sih. Itu mungkin baru di awal kali ya. Kalau misalkan di awal mulai kita nyoba buat public speaking atau presentasi kayak gitu ya, biasanya memang banyakan groginya. Tapi kalau misalkan dilatih terus menerus, itu enggak sih menurut aku. Jadi kayak
anggap aja audiens atau penonton itu ya lawan bicara kita kayak temen gitu aja, jadi kayak bawaannya kita akan santai dengan sendirinya. Oh iya. Kecuali kalau misalkan kamu presentasi di kampus tapi teman-temanmu godain kamu semua nih, kan pasti pernah kan. Itu beda lagi ceritanya. Godain gimana nih? Maksudnya ketika presentasi, bang godain aku dong bang. Iya nggak gitu. Jadi kalau ini di lain khotbah ya, kalau misalkan dulu pengalaman aku waktu presentasi itu pasti pernah lah ya digangguin sama teman sendiri nih. Misalkan temen nyiapin pertanyaan yang nggak ada hubungannya sendiri sama materi. Terus pas kita nyampe ini materi, tapi di belakang kita tuh kayak dia senyum-senyum sendiri gitu loh. Pernah kan? Pernah. Nah tuh pasti kan kitanya juga kebawa ketawa. Kadang gini, kadang suka gini kan, misalkan kita maju di sini kan, nah kita udah pede nih, tiba-tiba kamu melihat ada orang yang bisik-bisik, entah itu dalam pikiran mereka ngomongin aku, entah apa, mungkin ada pikiran kayak gitu. Ada sih, pasti ada lah. Atau mungkin jangan-jangan mereka nih lawan presentasi kita nyiapin sesuatu yang bisa nyerang kita gitu kan. Pasti kitanya takut dong kalau misalkan presentasi. Itu ada caranya sih sebenarnya. Kalau misalkan buat aku, kita siapin materi itu sedalam-dalamnya mungkin. Jadi kita siapin materinya tuh juga jawaban dari kemungkinan pertanyaan-pertanyaan yang bakal audiens. Jadi kita meminimalisir ya resiko yang terjadi karena kita udah persiapan kan dari awal. Oke. Gampang gak sih menurut kamu public speakingnya itu sendiri? Kalau menurut aku sih ya gampang susah. Karena apa? Karena pertama itu identik sama banyak orang kan, dari kan kembali ke banyak orang. Publik ya kan? Namanya publik. Kalau pabrik ya beda. Tapi pabrik juga banyak orang loh, jangan salah. Kalau sepi kuburan namanya. Kuburan juga ramai sih. Orang-orang di dalamnya. Oke. Yang tak kasat mata ya, kita nggak tahu. Nah itu tadi apa ya? Menurutku susah apa enggak gitu kan? Iya. Ya itu kan gampang susah karena kembali lagi ke orangnya sih. Selama kita mau berlatih kayak itu kan pasti nggak bisa spontan kan. Nah, kalau nggak bisa ya udah kita berlatih sampai kita bisa. Ya tadi kembali ke orangnya. Kalau kamu berusaha, kalau kamu nggak ada jalan sih. Sama kayak public speaking ini sebenarnya ini bisa diambil sama semua orang yang punya bakat sekalipun atau yang punya bakat sekalipun itu bisa, asalkan mau belajar. Jadi lebih sabar buat menikmati proses belajar itu. Benar sih. Terus kalau menurut aku juga public speaking tuh banyak banget manfaatnya nih. Jadi ilmu komunikasi kan banyak nggak sih belajar public speaking gitu? Banyak. Tapi ini ya jurusan aku yang aku ambil itu kan komunikasi, jadi lebih ke ya sebetulnya juga berhubungan sih sama public speaking karena nantinya kita bekerja juga di media, otomatis sama public gitu kan ya, berkaitan sih. Cuman ini kadang kalau orang yang nggak mau berusaha atau udah merasa nggak bisa dulu, pasti udah malas di awal, itu pasti. Iya sih. Kayak aku sendiri juga jujur ini apa ya, kalau aku pribadi sih ngerasain malas karena aku tipe orang yang pendiam, terus penyendiri, yang nggak penyendiri juga sih. Kayak kamu ini pendiam. Awalnya pendiam. Sebelum aku kenal kuliah, sebelum aku masuk kuliah, sebelum aku kerja, zaman sekolah sih, aku pendiam banget. Saking diam di pojokan, ya gitu loh. Celana kuning belepotan kemana-mana. Nah, biasanya nih kalau menurut pengalaman kakak nih, kalau berhubungan sama orang banyak, misalkan satu stage gitu kan, performance, terus apa yang dilihat? Maksudnya audiens itu entah kita lihat matanya kan, atau itu kan pasti ada tekniknya kan, entah ngelihat di atas mata atau kepala, di atas kepala gitu kan. Kalau kakak sendiri gimana?
paling baik atau dianjurkan nih, Dan itu juga ya dianjurkan para dong. dokter, bukan? Kita harus lihat mata penonton, mata jemaat gitu loh. Jadi ketika kita ada kontak mata sama penonton, pasti juga ngerasa kita tuh ngomong langsung gitu sama mereka. Beda lagi kalau misalkan kita lihat atas, kita lihat dinding, kan dulu misalkan waktu sekolah kan pasti lihat atas biar gak diliatin orang kan. Nah ini beda, kalau misalkan kita udah siap, kita paham materinya udah di luar kepala nih misalkan, ya kita tatap matanya aja, kita ajak interaksi penontonnya biar nyambung gitu loh. Tatap matanya terus Tapi ya nggak tatap hipnotis kayak juga. gini langsung, Ah. ntar yang ada rasa kan bahaya. Tapi kan gini lah, kalau misalkan kita tatap mata nih, otomatis setiap mata orang itu beda-beda kan, ada kekuatan sendiri kan. Pernah ngerasain kayak gitu kan? Pernah ngerasain nggak? Ketika mandang mata orang terus tiba-tiba jadi blank, pernah kan? Nah, kenapa mandangnya mata? Enggak yang lain, misalkan di atas kepala kan kita nggak ngeliat matanya nih, jadi kita bebas dong, nggak terpengaruh. Jadi kan gitu. Kalau mata kan dikatakan apa ya, bisa mempengaruhi gitu. Kalau kita lihat mata orang ketika kita lagi ngomong nih di depan, itu kita sebenarnya bisa tahu orang itu tuh lagi kayak gimana, apalagi jemaat gitu kan. Ini Bisa nih, kayak baca pikiran gitu. oh Bukan? iya, sebenarnya bisa kan. Ah, baca. Kan udah familiar lah ya kalau misalkan kita ngomong sama orang, kita tatap matanya, ya kita tahu dia tuh kayak gimana gitu. Sama halnya ketika kita ngomong di depan banyak orang, kita lihat matanya, itu tuh sebagai interaksi antara kita sama penonton. Itu penting. Kalau misalkan nih, pengalaman aku kalau misalkan ngomong di depan banyak orang terus lihat mata penonton kayak gitu kan, pasti kelihatan ada yang kayak cuman sekedar dengerin bengong, tapi yang bener-bener paham sampai merhatiin gitu kan juga sebenarnya ada sih. Oh, ada pasti. Jadi ya penting sih menurut aku interaksi, karena mata tuh ya masa iya kita kayak ngomong langsung pakai mulut ngajak ngobrol gitu kan juga nggak pasti bisa kan. Kontak mata penting. Penting Kalau banget. kontak batin gitu pernah nggak? Kontak batin Di luar itu kali ya. di luar itulah ya. Kamu sendiri pernah nggak nyampein firman gitu? Oh, kalau aku pribadi nih, menurut pengalamanku sih nggak pernah. Oh nggak pernah? Nggak Belum pernah. ya. Belum, mungkin belum saatnya kali Oh ya. belum. Karena aku gini, kalau aku juga orang yang mungkin kalau disuruh itu kan baca firman, kita nyampein ayat kan, otomatis kita juga harus bisa ngelakuin. Nah, kalau istilah Jawa itu jargon, bisa ngakoni, iso ngajari tapi tidak bisa ngakoni, nah gitu. Aku masih orang yang kayak gitu sih. Terus di samping itu juga, ya masih ada problem di luar itu kok yang memang betul-betul nggak membuat aku nggak bisa ini sih, bacain firman atau nyampain khotbah gitu. Dulu aku juga sama sih kayak kamu, punya pikiran kayak apa iya aku nyampein firman ketika aku sendiri tuh belum Siap. sempurna lah ya, belum siap. Tapi ketika dipikir ulang lagi, itu kan kita nyampein tuh. Gak ada lah ya orang di dunia ini tuh yang benar-benar sempurna lah ya. Ada Orang loh ya. sempurna hanya milik Andre David. Oke. Lanjutin nggak nih? Lanjut dong. Lanjut. Apa kita udahan aja nih? Belum, masih belum. banyak yang perlu dikulik. Tadi sampai mana nih? Ini sampai depan nih. Enggak, kalau saya mana ya? Saya mana tuh? Oh, Itu sampai kita bicara masalah kesiapan lah, Oh, iya, kesiapan. kesiapan kita bawain kan. Jadi kalau aku sendiri itu prinsipnya kayak gini, kita nyampain firman itu kan kita masih muda lah ya. Kita nyampain firman itu bisa jadi kita sembari belajar. Jadi nggak harus kita tuh bener-bener yang sempurna atau bisa lah kayak gitu, tapi kita juga nyampein buat diri kita sendiri gitu loh. sama-sama belajar. Nah, mungkin dalam public speaking itu juga ada hubungannya.
ketika kita dikaruniakan atau kita yang dianggap paling bisa untuk membawakan sesuatu untuk disampaikan ke orang banyak, ya kita manfaatkan itu sebaik-baiknya. Mungkin orang lain juga belum bisa gitu loh, belum sefasih kita. Jadi kita harus manfaatin kemampuan kita dalam public speaking untuk ngomong ke orang-orang gitu. Mungkin ada ketakutan nggak misalnya waktu nyampain firman, kepikiran nggak, pernah terbesit nggak di pikiran tuh, aduh gimana nanti kalau aku salah, gimana nanti kalau Oh jelas dong ya, materi jelas yang aku banget, sampaikan takut itu banget. garing. Pernah banget. Dan itu tuh udah biasa. hal biasa banget, rasa takut. Apalagi yang aku bawain kan ayat Alkitab gitu loh. Harus sebenar-benarnya. Gimana kalau misalkan dikomplain kan, dikomplain sama Ini sebenarnya nggak gini, teman-teman. sebenarnya. Nah itu kan kayak gitu, takut sih pasti ada sih. Apalagi kalau misalkan yang kita bawain itu bisa jadi dikira nyindir orang lain. Oh, berarti sangat-sangat sensitif banget. Sensitif. Maka dari itu balik lagi ke topik yang aku sampaikan tadi, bahwa materi yang mau kita sampaikan itu harus diperhatiin secara benar-benar. Harus disaring sebenar-benarnya kali ya. Iya. Soalnya sangat sensitif gitu ya. Kita harus lihat dulu dengan siapa kita mau menyampaikan materi, dengan siapa kita akan membagikan materi tersebut. Itu penting juga. Terus kalau bicara masalah ngomong belibet, pernah kan ngalamin kita nyampein mau ngomong apa, taunya kemana gitu, belibet kata-katanya gitu. Pernah. Ada pengalaman belibet kayak gitu? Pengalaman belibet ngomong ya waktu awal-awal sih. Sekolah juga dulu sering banget tuh kayak gitu. Oh, Itu juga pasti karena kitanya mungkin dulu malu, nggak siap, kayak gitu kan. nah waktu kita nyampein belibet, saking semangatnya kali ya, pasti kan ada kata-kata sedikit yang belibet nyelempit gitu kan. Kira-kira mau nggak? Kalau ditanya malu atau enggaknya sih ya pasti ada sih, malu kan ya kali ngomong di depan banyak orang tapi salah gitu loh. Tapi ya semakin kesini kayak dibikin biasa aja, kayak misalkan kita ngomong sama teman aja, kalau misalkan salah ngomong ya bilang maaf, diperbaikin itu nggak masalah. Biasanya kan kalau ngomong salah nih pasti kepikiran kan, apalagi waktu pertama kali, pengalaman pertama kali itu kita ada ngomong belibetnya atau kita ngomong salahnya, terus kira-kira jadi bahan pemikiran nggak? Maksudnya kepikiran terus nggak? Malu kah atau gimana, ngerasa gimana? Ini aku nih, Iya toh? kalau aku kepikiran atau enggaknya ya pasti kepikiran, apalagi aku orangnya pemikir. Jadi kayak tapi aku bisa ngilangin itu nih, ngilangin cara ngilangin pikiran-pikiran itu tuh ya nantinya ke depannya aku motivasi diri aku sendiri buat lebih baik gitu. Oke. Kalau misalkan hari ini salah, besok kan bisa diperbaiki. Kalau aku sih tipe orang yang bukan pemikir sih, karena lebih ke nggak punya otak gitu. Kok itu ngomongnya fakta banget ya? Iya. Fakta banget. Ya enggak lah, masa iya jurusan ilmu komunikasi nggak punya otak kan ya nggak mungkin. Iya, maksudnya itu dalam artian kita lepas aja gitu loh. Maksudnya kita ambil jurusan komunikasi kan, otomatis berani ngomong. Tapi padahal faktanya enggak. Kalau aku pribadi ya ibaratnya kayak urat maunya tuh udah hilang. Mungkin gitu. Itu mungkin awal kali ya, ntar juga kelamaan. Ya mungkin sambil berjalan kesini semakin kesini pasti ada latihan-latihan. Nah itu bisa jadi acuan sih. Aku boleh gantian tanya kan di sini? Oh silakan dong. Oke. Ini bebas, acaranya bebas. Aku mau tanya nih, kamu kan jurusan ilmu komunikasi. Tadi udah ngomong juga tentang public speaking. Kalau orang-orang bilang atau mungkin aku sendiri ya, kuliah jurusan ilmu komunikasi itu kan biasanya orang cuma bilang, oh kerjaannya ya ngomong doang. Jadi ngomong, belajarnya ya cuma cara-cara ngomong doang. Sebenarnya bener nggak sih ilmu komunikasi itu cuma belajar kayak gitu? Oh, kalau menurutku sih ya, enggak sih. Di situ kita diajarin banyak. Misalnya, pertama kita ada fotografi, itu kan termasuk kan. Terus
ilmu-ilmu jurnalistik juga kita dapat itu. Public speaking termasuk, PR, public relation, nah itu juga termasuk. Karena kan semua itu berkaitan sama kita ngomong sama orang. Intinya sih kayak gitu. Cuman yang aku ambil kan memang ilmu komunikasi itu ada 2 jurusan. Yang pertama komunikasi strategis, kita berhubungan sama iklan segala macam, bisa media sosial media, bisa langsung. Kalau yang satunya ini ada komunikasi massa, jadi lebih ke jurnalistik atau broadcasting sih. Kamu sendiri? Aku komunikasi massa. Jadi nanti kita bakal ada event-event, nah itu pasti nanti project ke depan pasti ada event, dan kita juga harus bisa mengelola event kayak gitu. Soalnya kan nanti diurus sama mahasiswa sendiri kan, dosen hanya membimbing lah. Kalau kita minta masukan, Pak ini gimana, Bu ini gimana, oke enggak, oke ACC, oke approve. Tapi yang ngejalanin mahasiswanya kan? Yang mengorganisasi ini semua mahasiswanya. Sebenarnya jurusan ilmu komunikasi ini sendiri harus pintar nggak sih pakai bahasa Inggris? Oh itu paling utama sebenarnya kalau bahasa Inggris itu memang Wajib ya? Wajib. Cuman kalau nggak bisa ya udah sebisanya gitu. Soalnya kan kamu tahu bahasa Inggris kan bukan bahasa wajib kedua yang harus kita pelajari kan di Indonesia. Entah kalau di luar negeri kan memang ada kayak gitu. Tapi kalau di Indonesia ini nggak menjadi bahasa wajib yang nomor 2 gitu. Jadi nggak fokus itu. Tapi nanti bakalan ada ketika kita masuk ke jurnalistik atau media-media pasti kita bisa suruh ngomong bahasa Inggris. Komunikasi massa tuh prospek kerjanya apa ya? Gitu tadi. Yang pertama kita bisa masuk di broadcasting, media, televisi, radio, surat kabar cetak, majalah itu bisa. Kalau mau jadi IO juga bisa di situ. Enak dong ya kerjanya berarti? Enak, sebenarnya enak banget. Cuman ya itu tadi berurusan sama orang banyak. Dan kalau nggak terbiasa ya udah kita bakal ngerasain malu. Tapi dari sejauh ini itu bisa dilatih kok. Ada pembelajarannya juga. Jadi kita bisa mengantisipasi hal itu. Takut nggak sih dengan perkembangan sekarang, orang kan nggak harus kuliah ilmu komunikasi biar bisa ngomong di depan orang banyak. Sedangkan dari yang kamu bilang tadi kan misalkan pembawa acara atau wartawan gitu kan juga bisa kan? Bisa. Takut nggak sih kalah saing sama orang-orang yang sebenarnya nggak kuliah jurusan itu gitu? Sebenarnya ini masalah utama sih. Soalnya kan di dunia ini banyak orang di atas kita gitu. Ibarat kata kita udah belajar semaksimal mungkin, tapi ketika di lapangan itu pasti ada orang yang lebih di atas kita, levelnya di atas kita kan, itu pasti. Benar sih. Dan itu bakal jadi problem utama bagi diri kita sendiri sih. Gimana cara kita buat mengatasinya ya udah kita perbanyak lagi ilmu, kita dalami lagi tentang jurusan yang kita ambil, semua bakal enjoy. Nah itu dengerin. Mungkin bagi kalian yang pengen ini sih tampil di TV nggak malu-malu depan kamera gini, bisa masuk di jurusan ilmu komunikasi. Kedepannya bakal enak. Teologi juga bisa loh, teologi. Oh gitu? Iya dong. Oh iya, nanti kan di shoot mungkin jadi pendeta gitu juga. Iya. Ya, lagi-lagi memang sebenarnya itu komunikasi itu kita bisa belajar sama siapapun. Tergantung cara kita aja sih belajarnya. Tergantung kita cari pengalaman dari luar, nggak harus dari kampus gitu. Dengan komunikasi juga kalau menurut aku nih itu juga mudahin kita buat kerja sama orang lain gitu loh. Itu maksudnya ke public relation, hubungan humas lah. Jadi kalau mungkin katanya mau tapi udah punya lah ya. Udah. Aku nggak bakal masuk lagi nih ke ilmu komunikasi ya kan. Mungkin bisa kok. Kalau teologi itu S1 kan. S1 sih. Kalau S2-nya mau ambil komunikasi bisa juga kan? Bisa juga, tapi kayak kalau aku pribadi udah masuk teologi ya mending mendalami sih ke teologianya lagi. Oh gitu.
barangkali bisa menjadi pendeta kan, khotbah di mana-mana, dosen juga bisa, itu kan juga masuk. Buat informasi aja nih, kalau misalkan mau jadi pendeta terus punya jemaat kayak gitu tuh kita harus ambil S2 nih, teologi ya. Oh gitu. Nggak boleh S1, cuman S1 tuh nggak bisa. Oh iya, iya. Jadi sebelum S2 ya. S2 S2 tuh yang satunya ST, satunya S apa? S mambo kan? cendol dan Cendol lewat teker. Cendol. Ambiar. Oh, oke, sebenarnya masih banyak lagi ya yang pengen aku sampaikan, aku tanyain ke teman kita ini. Tapi berhubung sekarang juga udah ini daripada over durasi kan kepanjangan, bosen kali ya ketemu mungkin ya. bosen. Tapi kalau cantik gak apa-apa. Ya. Terus ini buat penutup nih. Kira-kira ada kesan-pesan buat bagi para pemula yang pengen mendalami tentang public speaking, jadi kita harus belajar apa aja gitu? Mungkin pesan aja kali ya. Pesan aku buat kalian nih penonton yang tertarik ke public speaking tapi takut, jangan takut karena public speaking itu sebenarnya bisa dilatih, kemauan diri kita sendiri nih. Semakin kita berlatih, semakin kita membiasakan diri, pasti bisa kok. Gak ada hal yang gak mungkin gitu. Sama kayak patah hati ya. Kalau patah hati pertama kali kan sakit ya kan. Ya, Tapi lama-lama kelamaan kalau terbiasa ya udah semakin enjoy. bangkit kan, bisa ngelupain. Bisa. Jadi mungkin terus berlatih kan. Terus berlatih, jangan malu-malu, itu sih. Mungkin kita juga perlu cari ini apa namanya yang idola mungkin. Mungkin, Kita bisa tiru caranya ngomong. ya benar. Kita cari informasi tentang bagaimana cara dia menggunakan grogi segala macam, tentang kepanikan yang lain, perlu kan kayak gitu. Perlu banget, apalagi kita juga harus tambahin relasi di mana kita bisa bergaul nih sama orang-orang yang memang punya percaya diri lebih. Nah. Jadi kan kita bisa tanya-tanya nih gitu. Oke, mungkin sampai di sini barangkali informasinya berguna bagi kalian semua. Jangan lupa tonton videonya karena ada sedikit hal yang bisa buat pelajaran kalian bagi yang ingin mendalami tentang public speaking. Nah ini cocok banget. Kita kerja public speaking itu sebenarnya gampang, tapi gaji yang gede. Ya nggak sih? Asik juga sebenarnya. Nah, hasil itu kita bisa lihat MC kita ngomong apa namanya kalau singkat ya cuma segitu ketok kan. Tapi bayarannya juga Nah gajinya salary kita bisa pegang segitu. Terlebih kalau di kondangan hajatan gitu kan, sehabis MC mungkin makan sepuasnya. Kalau perlu bawa makan tas, ya, makan. Kalau perlu bawa karung, kita bisa sisihin buat orang rumah kali ya. Ya, tambahan plusnya tuh di situ. Kata lainnya tuh kirmah, mikir umah. Oh, mikir Iya toh, anggota keluarga aduh wes wong omah wes mangan podung ya. sayang keluarga ya. Iya, sayang keluarga. Oke, bisa. Kalau bapak sayang sama istri, sayang sama anak, gitu bisa. Oke, mungkin cukup sekian informasi kali ini dan see you. Asik.